Putusan bebas terhadap Ronald Tanur adalah putusan yang sangat mencurangi keadilan dan sangat mencurigakan. Hingga berjalannya waktu ternyata benar kecurigaan itu bahwa hakim yang memutuskan menerima suap. Seiring dengan itu, tertangkapnya juga makelar kasus. Dan makelar kasus ini, mafia kasus ini adalah ex pejabat tinggi di MA. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang janggal putusan MA, rakyat curiga, ya wajar. Dan saya rasa hal yang pantas. Kecurigaan itu juga akan timbul dan timbul setelah putusan PK kasus Vina Cirebon ditolak. Dengan alasan tidak ada kekeliruan hakim dan tidak ada novum atau bukti baru. Sementara selama persidangan yang ada yang dijuntukan adalah bukan bukti-bukti soal pembunuhan, tetapi bukti-bukti soal kecelakaan. Jadi kematian Vina dan Eki dibuktikan bahwa itu adalah kecelakaan. Dan kemudian tidak ada katanya kehilafan hakim. Sementara masa persidangan itu, ya, terpidana dituntut di atas 5 tahun penjara, tidak didampingi pengacara. Undang-undang mengatakan di atas 5 tahun tuntutan harus didampingi. Kemudian bagaimana dengan persidangan anak? Saya katakan, apakah itu proses itu bukanlah sesuatu kehilafan hakim? Saya tidak tahu kategori kehilafan hakim ini seperti apa. Dan putusan MA ini mendapat respon yang sangat buruk, respon yang sangat jelek dari beberapa atau mungkin banyak masyarakat, terlebih juga rakyat Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini mari kita lihat bagaimana pendapat mereka, para ahli ini, tentang putusan yang diberikan oleh MA tersebut. Ini dia. Saat ini Mahkamah Agung sudah memberikan putusan terkait dengan PK 7 terpidana kasus kematian Vina dan juga Eki. Ya, yang jelas ini adalah satu penegakan hukum yang tidak berkualitas. Kita kira adalah orang berharap banyak Mahkamah Agung dapat tidak hanya sekedar melakukan proses yang formalitas saja, tepat uji hukum yang formalitas saja, tapi berani memberikan terobosan yang cemerlang dalam putusan ini sesuai hukum dan harapan masyarakat. Karena dari penyelisiran kita bisa melihat banyak yang jomplang, banyak fakta-fakta yang hilang. Kenapa pada forum peninjauan kembali Mahkamah Agung tidak menunjukkan terobosan cemerlangnya, senjata pamungkasnya, ingin mengembalikan harapan-harapan masyarakat tersebut. Tentu ini sangat mengerikan dalam kualitas penegakan hukum. Apa kemudian yang menjadi obrolan penting setelah putusan MA ini terkait kasus ini? Semua kaget gitu kan, di luar nalar. Pertama di luar nalar, kedua mengatakan ini tragedi hukum gitu ya. Ketiga, kita yakin persis bahwa ya betul bahwa hakim yang menyidangkan ini seperti nggak tahu kasus gitu, nggak tahu masalah, nggak tahu peristiwanya, nggak tahu dia nggak pernah buka media sosial, nggak pernah nonton TV, atau dia sengaja menjadikan dirinya sebagai orang yang buta tuli gitu. Di putusan peristiwa Cirebon disebut oleh hakim ada 3 buron, 3 DPO. Pertanyaan saya, Polri akan mencari tidak 3 DPO tersebut? 3 DPO yang disebut-sebut sudah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan harus ditangkap sebagai orang-orang yang sangat berbahaya. Sudah semestinya polisi mencari mereka. Pertanyaannya, akankah mereka dicari polisi? Atau justru polisi akan mencari-cari siapa buronnya? Seperti halnya dilakukan terhadap Peggy Setiawan beberapa waktu lalu. Kenapa hasil kerja tim sus tidak diumumkan ke publik? Apa yang sesungguhnya Mabes Polri sedang rahasiakan terkait dengan temuan dan rekomendasi tim sus tersebut? Tanda tanya. Nah, mereka semua curiga. Mereka semua mencurigai dan kaget. Mereka juga bilang bahwa putusan itu mengerikan. Pengadilan itu mengerikan. Putusannya terhadap
PK 7 terpidana ini. Ya, Pak Susno kaget. Jadi dari para ahli ini sesungguhnya mereka sudah membayangkan bahwa putusan Hakim MA itu akan menerima PK tersebut. Nyatanya ditolak. Jadi kalau kecurigaan timbul saat ini, marilah kita lihat, mari kita kawal, karena kasus ini tidak berakhir hari ini saja, tidak berakhir pada saat diputuskan menolak PK, karena masih akan ada katanya PK kedua, ketiga, dan seterusnya. Sementara ketika kepada ketujuh terpidana itu ditawarkan yaitu grasi, ya, mereka menolak. Mereka tidak mau mengakui perbuatan itu karena mereka tidak melakukannya. Mereka tidak mau mengakui. Mereka lebih baik di dalam penjara sampai busuk, katanya, sampai mati. Apakah ini tantangan dari para terpidana ini bahwa menunjukkan siapa yang lebih kuat atau apa? Tapi kalau saya lihat bahwa apa yang mereka sampaikan adalah sebuah keyakinan atau kebenaran, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Saka Tatal pada saat dia berani sumpah pocong. Nah, apa efek dari putusan menolak sidang PK itu? Ya, ketiga terpidana yang dalam kondisi buron, kemana mereka? Sebelumnya polisi sudah mengatakan bahwa dua fiktif, karena satu mereka tangkap Peggy Setiawan yang nyata-nyatanya juga salah. Jadi seandainya juga Peggy Setiawan tidak tertangkap waktu itu, jangan-jangan tiga-tiganya fiktif. Dan kalau tiga-tiganya fiktif ataupun dua fiktif, masa yang 8 orang ini jadi tidak fiktif, padahal otak pelaku adalah ketiga orang itu. Nah, jika sekarang memang PK itu ditolak, apakah ketiga DPO ini akan dicari seperti yang dibilang oleh Pak Reza Indragiri, dicari atau dicari-cari? Atau jangan-jangan nanti Peggy Setiawan dipaksakan lagi? Ini hukum yang seperti apa? Kebenaran yang seperti apa yang harus dipertontonkan? Ya, analisa saya bukanlah sebuah keberpihakan, ya, karena logika hukum saya sulit rasanya untuk berpihak kepada pihaknya Rudiana dari persidangan PK ini, ya, dari bukti-bukti yang disampaikan selama sidang PK sulit. Dan kenapa saya katakan sulit juga? Karena pada saat persidangan berjalan, ada pernyataan dari para terpidana bahwa mereka disiksa. Dan polisi yang dicari-cari oleh wartawan, ketika ketemu, dia kabur. Kalau memang mereka benar, kenapa harus kabur? Dan itu juga sebagai suatu bukti, ya, yang meyakinkan bahwa sebenarnya PK itu harusnya diterima, tetapi ditolak. Nah, itulah hukum yang mengerikan, kata ahli pidana itu.